Sidang lanjutan kasus korupsi SPPD fiktif perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Kabupaten Subang tahun anggaran 2017 dengan terdakwa Aminuddin dan Johan. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung secara virtual pada hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2019 menghadirkan saksi mahkota Johan Meidar Ahyan yang saat itu menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK di Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Subang dan Aminuddin sebagai pengguna anggaran Sekretariat Dewan. Dalam persidangan jaksa penuntut umum menyecar pertanyaan kepada saksi Johan terkait 3 laporan pertanggungjawaban LPJ, kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan Kabupaten Subang keluar daerah diantaranya Kabupaten Tegal, Brebes dan Pekalongan yang kegiatannya fiktif. Menurut kesaksian Johan, ia mengetahui adanya LPJ tersebut dan membenarkan kegiatannya fiktif. Johan pun mengakui bahwa ia dan timnya yang membuat LPJ tersebut atas perintah pimpinan, karena kegiatan itu sebelumnya dirapatkan dulu bersama unsur pimpinan DPRD di luar BAMUS untuk menutupi anggaran yang bocor. Untuk memuluskan kegiatannya, ia dan tim membeli printer pembuat struk BBM dan membeli bil hotel agar perjalanan dinas seakan dilakukan. Di sisi lain terdakwa Aminuddin membantah keterangan Johan terkait perintah pembuatan SPPD fiktif melalui saudara Gugun. Namun saat ditanya di mana keberadaan dana kegiatan setelah cair mereka kompak menjawab tidak tahu. Akan tetapi dari total 830 juta rupiah terdakwa Aminuddin hanya menerima 7 juta dan terdakwa Johan 3 juta rupiah. Seusai sidang, kuasa hukum para terdakwa saat diwawancarai menyimpulkan bahwa seluruh saksi-saksi yang dihadirkan mengakui bahwa SPPD fiktif ini benar adanya, dan akan mengejar apa peran masing-masing dari pimpinan Dewan hingga Sekretariat Dewan dan kemana aliran dana tersebut. Mereka pun berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Subang yang baru agar mengungkap dan menetapkan tersangka baru. Dari hasil audit BPKP kegiatan SPPD fiktif mengakibatkan kerugian negara mencapai 830 juta rupiah. Baik, Pak Dede dengan Edi, tadi kita sudah menyaksikan langsung sidang lanjutan SPPD fiktif dan agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota. Nah, apa nih kesimpulan sidang hari ini? Mungkin mulai dari Pak Dede dulu, Kesimpulannya sebenarnya gini, kan kita sebenarnya pada prinsipnya dari awal kita berdasarkan semua bukti dan saksi memang 3 kegiatan SPPD fiktif ini benar ada, diakui oleh semuanya. Kegiatan ini SPJ-nya dibuat, dananya diserap sehingga timbul kerugian negara sekitar 830 juta ya kalau tidak salah. Kemudian kegiatannya tidak ada. Kemudian ada tim yang membuat dan memerintahkan kan begitu. Cuman yang kita lagi kejar di fakta persidangan ini sebenarnya apa peran masing-masing ini, gitu kan? Apa peran pimpinan dewan, apa peran pengguna anggaran, apa peran PPTK, apa peran tim PPTK gitu. Kemudian duit ini setelah diajukan 3 kali anggaran, 3 kali pengajuan ya kas daerah, kemudian masuk ke kas Sekretariat Dewan, ke 1, ke 2, ke 3 kan 3 kali pencairan ini ya. Bulan Mei, bulan Agustus, bulan November, yang totalnya 830. Kita kan dikejar nih duit itu kemana gitu kan? Setelah masuk ke kas ke bendahara, ya diterima oleh bendahara Sekretariat Dewan, ini kemana duit ini? Apakah dipakai menutup kerugian operasional sebelumnya, atau dibagi-bagi nih, ya? Misalnya kejar, tapi dari semua saksi, ya pimpinan Dewan, tim PPTK, ketua PPTK, pengguna anggaran, termasuk barusan saksi dan terdakwa ya, itu tidak mengakui dan mengetahui kemana duit ini. Makanya saya katakan ini goib gitu kan. Karena nilainya 830 itu gede gitu kan. Tapi aneh dengan lain gitu kan. Duitnya ini semuanya tidak diakui kemana aliran dana ini. Ini tugas pengembangan penyidik kejaksaan untuk mengembangkan perkara ini semakin supaya lebih terang gitu. Kunci saksi kunci itu benar ya? Ya harusnya ini kebenaran dikejar. Ya, karena PA mengatakan tidak tahu duitnya karena sudah dicairkan masuk ke bendahara Sekwan, begitupun PPTK, duit diterima bendahara gitu kan. Yang kita kejar harus tinggal bendahara Sekretariat Dewan dipertanyakan duit ini kemana. Ya, mungkin nanti saudara rekan-rekan media bisa konfirmasi langsung ke penyidik kejaksaan atau ke bendahara. Ya dari pemeriksaan saksi mahkota untuk pemeriksaan terdakwa pada hari ini sebenarnya ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Untuk perbuatan tentang SPPD fiktif itu ya
pasti kami akan segera bahwa ini memang ada dan diakui itu oleh terdakwa, baik keterangan sebagai saksi mahkota maupun keterangan mereka secara sebagai terdakwa dalam perkara ini. Hanya betul yang Pak Teddy katakan tadi, yang masih belum terungkap adalah tentang aliran dana 835 juta siapa saja, kemana saja. Dan seharusnya memang yang lebih tahu itu adalah sebenarnya bendahara pengeluaran, karena 1 sen pun tupoksi dia selaku bendahara pengeluaran wajib menetapkan atau mencatat seluruh pengeluaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Dan ada perkembangan baru tadi dari Pak Haji Aminuddin dari 12 PPTK yang ada di Dewan, bendaharanya cuma 1, Saudara Ridi. Nah, sehingga kita masih bingung apakah penutupan SPPDG fiktif GU ini apakah memang untuk kegiatan ini atau bisa saja yang terpakai misalnya uang di PPTK lain tapi menggunakan PPTK Johan untuk menutupi SPPD-nya. Dan ini memang sekali lagi kami tekankan ya kepada Pak Gajah yang baru, mudah-mudahan bisa mengungkap persoalan yang lebih lanjut dengan menetapkan tersangka-tersangka baru. Dan itu wajib ada, karena berdasarkan keterangan ahli BPKP juga tentang aliran dana pun di persidangan sudah jelas ke siapa saja itu ada. Kemudian saksi Haji Rizal pun menyebutkan bahwa dia pernah komunikasi dengan Pak Haji Amin dan Pak Haji Amin, ya silakan urusan saya. Kemudian Pak Haji Amin pun tadi secara tidak langsung pun mengakui ada aliran dana ke pimpinan juga, walaupun nilainya dia tidak tahu persis. Kemudian keterangan Johan juga sudah mengarah juga ada aliran dana itu ke pihak-pihak lain. Makanya wajib bagi Kejaksaan Negeri Subang untuk menindaklanjuti dengan menetapkan tersangka-tersangka baru dalam perkara ini. Hanya mungkin sama Kejaksaan dan kita pun akan menunggu dulu hasil dari putusan seperti perkara ini. Nah, sidang boleh disebutkan di kemarin saksi ahli, kesimpulan dari saksi ahli hasil audit BPK sendiri itu visual saya alur dananya. Kalau yang kita tangkap audit BPKP sebagai ahli dalam perkara sudah diperiksa, Minggu kemarin menyebutkan bahwa mereka sistem pemeriksaannya menggunakan berita acara klarifikasi. Jadi setiap pihak yang diminta keterangan oleh mereka itu ada berita acara klarifikasinya. Dan saya kira pihak kejaksaan itu sangat memungkinkan untuk meminta berita acara klarifikasi, karena kemarin sudah saya singgung di persidangan pun jika majelis hakim menginginkan itu mereka bisa menunjukkan. Nah sekarang penyidik kejaksaan kalau misalnya serius untuk mengungkap persoalan ini itu bisa diminta berita acara klarifikasi yang ada di auditor BPKP. Tetapi juga disampaikan kemarin oleh ahli BPKP bahwa berdasarkan audit klarifikasi yang mereka lakukan, aliran dana itu juga ada ke anggota dewan maupun unsur pimpinan, disebutkan seperti itu. Disebutkan ada ke anggota dewan dan ke unsur pimpinan. Begitu juga di lingkungan di sekretariat dewan. Nah, kami pikir secara hukum itu merupakan petunjuk awal yang bisa ditindaklanjuti menjadi bukti-bukti baru kalau Kejaksaan Negeri Subang memang berkeinginan untuk mengungkap perkara ini lebih lanjut, artinya tidak sampai ke kami dan Pak Dede saja dalam perkara ini. Kalau kejaksaan mau serius, begitu ya? Iya. Kalau kejaksaan mau serius, nah baik saudara-saudara, kita sudah lebih jelas lagi ya bahwa ada hal yang ditutupi, ada yang diputus rata-rata itu, dan ada juga yang terkesan diwadalkan atau dikorbankan, yaitu ya merujuk ke para terdakwa itu. Kalau kita melihat inilah yang diwadalkan itu hanya 2, tapi ada lagi fakta persidangan bahwa yang seharusnya menjadi atau ditersangkakan yang lainnya adalah merujuk ke bendahara, karena bendahara lebih mengetahui aliran dana kemana saja. Baik, mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Subang apalagi sekarang dengan kajian yang baru, dengan yang baru, mudah-mudahan lebih profesional dan lebih tegas lagi, tidak tebang pilih. Siapapun yang terlibat di dalamnya diusut tuntas hingga ke akar. Begitu ya.